Berdasarkan video yang diperlihatkan barusan tadi, itu adalah salah satu contoh dari pemain judi online. Adapun metode penelitian yang kami gunakan yaitu analisis deskriptif melalui pendekatan sejarah. Yang pertama yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Ciri-ciri pemain judi online ialah yang pertama, dia terobsesi dengan permainan judi online. Yang kedua, dia ingin bertaruh terus-menerus atau candu terhadap judi online. Yang ketiga, ia orangnya menyendiri. Salah satu dari sifat pemain judi online dari segi psikologis, dia memiliki mental, stres, kemudian depresi, kemudian dia bersifat pemarah. Kota Makassar merupakan kota yang terkenal akan sejarah dan budayanya di seluruh dunia. Akan tetapi, Kota Makassar memiliki sisi gelap yang tersembunyi. Salah satunya adalah judi online yang terkenal di masyarakat pada saat ini. Judi online telah menjadi bagian dari budaya masyarakat di Kota Makassar. Judi adalah sebuah permainan angka yang berasal dari Eropa. Dibawakan pertama kali di Indonesia pada awal abad ke-20. Awalnya, permainan ini legal dan dikelola langsung oleh pemerintah kolonial. Seiring berjalannya waktu, judi dipandang negatif dan banyak dimainkan secara ilegal. Pada bulan Juni 2024, Indonesia dikejutkan dengan berita bahwa seorang polwan membakar suaminya karena permainan judi online. Seorang polwan di Mojokerto membakar suaminya yang juga anggota Polri hingga tewas. Dari pemeriksaan diketahui bahwa pangkal masalah karena sang suami yang juga merupakan anggota Polri kecanduan judi online. Berdasarkan data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan pada tahun 2024, mengatakan bahwa pemain judi online yang berusia 10 tahun ke bawah mencapai 2% dengan total 80.000 orang atau 80.000 pemain. Adapun data yang dikumpulkan oleh PPATK itu sendiri, yaitu usia 10 hingga 20 tahun mencapai angka 440.000 atau setara dengan 11%. Kemudian, adapun usia dari 20 hingga 30 tahun itu mencapai angka 520.000 orang atau setara dengan 13%. Kemudian, usia 30 sampai 50 tahun itu mencapai angka yang paling terbanyak, yaitu mencapai hingga 1.640.000 atau setara dengan 40%. Kemudian usia 50 tahun itu sendiri mencapai angka 1.350.000 orang atau setara dengan 34%. Judi pertama kali diperkenalkan oleh pemerintah pada tanggal 4 September 1967 berdasarkan surat keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia yang membentuk suatu badan bernamakan Lotto Indonesia yang berpusat di Jakarta dan berfungsi untuk memperbaiki masalah-masalah di setiap daerah di bidang kesejahteraan rakyat. Salah satu alasan pemerintah Kota Madya Makassar memberikan keputusan yang serupa adalah untuk memenuhi kebutuhan dana untuk pembangunan di daerah Kota Makassar. Karena sebelumnya adanya pemberontakan yang dilakukan oleh Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia ataupun juga adanya pemberontakan dari gerakan 30 September oleh Partai Komunis Indonesia sehingga menghambat pembangunan yang berada di daerah khususnya Kota Makassar. Kemudian ditetapkan kembali berdasarkan surat keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia pada tanggal 4 Oktober 1967. Pada surat tersebut menetapkan bahwa Lotto Indonesia di daerah Kota Madya Makassar yang bernamakan Lotto Makassar. Adapun dampak positif yang dihasilkan oleh lotre totalisator atau disebut dengan Lotto yang berada di Kota Makassar ini. Yang pertama yaitu pembangunan infrastruktur yang terjadi di Kota Makassar, contohnya gedung kelas, pemerataan bangunan, serta lorong-lorong yang ada di Kota Makassar. Adapun dampak negatif dari legalisasi Lotto di Kota Madya Makassar ialah yang pertama, meningkatnya angka kriminalitas di masyarakat. Yang kedua, munculnya peramal-peramal atau medium yang merusak akidah
masyarakat di Kota Madia Makassar. Yang ketiga, ikut sertanya anggota APRI dan anak-anak, khususnya kaum pelajar yang masih di bawah umur. Dan yang keempat atau yang terakhir, terjadinya pertentangan dari masyarakat, khususnya kaum alim ulama terhadap pemerintah dari legalisasi lotto ini dengan alasan bahwa dari legalisasi tersebut menimbulkan mudarat di masyarakat, khususnya di Kota Madia Makassar.